Kisah dokter cantik yang angkuh menantang pria miskin. Kalau kau bisa sembuhkan ibuku, aku akan jadi istrimu. Siapakah pria sederhana itu? Dan bagaimana keajaiban datang dari doa tulusnya? Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Langit sore itu berwarna jingga, seolah ikut menyaksikan kesibukan di rumah sakit besar milik keluarga Dr. Nadia Rahma. Di balik jas putihnya yang rapi dan langkah anggunnya yang tegas, tersembunyi sosok wanita muda yang dikenal sangat cerdas, sekaligus sangat sombong. Nadia bukan sekadar dokter. Ia lulusan terbaik universitas kedokteran ternama, ahli dalam bidang penyakit dalam, dan sering muncul di seminar-seminar besar. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar tegas dan pasti. Ia percaya hanya pada sains, logika, dan kemampuan manusia. Suatu sore, seorang pasien datang sambil membawa air doa dari kampungnya. Nadia hanya tertawa sinis. Air seperti ini tidak akan menyembuhkan siapapun. Jangan buang waktu dengan hal tak masuk akal, katanya dengan nada datar, membuat pasien itu menunduk malu. Bagi Nadia, keajaiban adalah dongeng. Baginya, kesembuhan hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan ilmu. Ia bahkan sering menolak pasien yang lebih percaya pada doa dibanding resepnya. Namun di balik keangkuhannya, Nadia sebenarnya menyimpan satu ketakutan. Ibunya, Bu Ratna, sudah lama mengidap penyakit yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya perlahan melemah, dan setiap malam, suara batuknya menggema di rumah besar yang kini terasa kosong. Nadia sudah membawa ibunya ke berbagai rumah sakit, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi semua dokter hanya menggeleng. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Malam itu, Nadia duduk di tepi ranjang ibunya. Tangan ibunya dingin. Matanya menatap lemah namun tetap tersenyum. "Nadia, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri," ucap Bu Ratna lirih. Nadia menahan air mata. "Aku tidak akan menyerah, Bu. Aku akan menemukan obatnya. Aku janji." Di luar kamar, hujan turun perlahan. Di taman rumah sakit tempat ibunya dirawat, seorang pria sederhana tampak membersihkan dedaunan basah. Namanya Fahri, tukang kebun rumah sakit yang jarang bicara. Tapi sore itu, entah kenapa, langkahnya berhenti tepat di bawah jendela kamar Bu Ratna. Ia mendengar batuk lemah dari dalam, lalu menatap ke langit yang semakin gelap. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Semoga Allah memberikan jalan kesembuhan untukmu, Ibu." Tanpa ia tahu, kata-kata sederhana itu kelak akan mengubah hidup semua orang di rumah sakit itu, termasuk hidup Dr. Nadia Rahma. Pagi itu udara masih dingin. Rumah sakit tampak ramai oleh langkah para perawat dan suara alat medis yang terus berbunyi. Di tengah kesibukan itu, Nadia berjalan cepat menuju ruang rawat ibunya dengan wajah tegang. "Bagaimana kondisi Mama?" tanyanya pada perawat jaga. "Masih sama, Dok. Tekanan darahnya turun lagi sejak subuh," jawab perawat itu dengan nada khawatir. Nadia menghela napas panjang. Matanya menatap layar monitor di samping tempat tidur. Semua angka tampak menurun. Ia menatap ibunya yang kini lemah, lalu menggenggam tangannya erat. "Kenapa justru makin parah? Aku sudah lakukan segalanya," bisiknya pelan, tapi nada putus asa mulai terdengar di suaranya. Sore hari, Nadia keluar dari kamar ibunya untuk mengambil udara segar. Di taman belakang rumah sakit, ia melihat seorang pria berpakaian sederhana sedang menanam bunga. Pria itu tampak khusyuk, seperti orang yang sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Saat Nadia berjalan melewatinya, pria itu tiba-tiba berkata tanpa menoleh, "Yang sakit itu ibumu, kan, Dok?" Nadia berhenti. Dahinya berkerut. "Kau siapa? Dari mana tahu?" tanyanya curiga. Pria itu berdiri perlahan dan menatapnya. Tatapan matanya lembut tapi dalam. "Saya Fahri, tukang kebun di sini. Saya sering melihat ibu dirawat. Setiap hari saya doakan agar Allah beri kesembuhan." Nadia tertawa kecil, sinis. "Doa? Kau pikir doa bisa menggantikan pengobatan medis? Dunia ini tak sesederhana itu." Fahri hanya tersenyum tipis. "Kadang yang sederhana justru yang paling besar kuasanya, Dok. Kalau dokter izinkan, saya ingin mendoakan langsung di kamar ibumu." Nada Nadia berubah dingin.
Tidak perlu. Aku tidak butuh bantuan orang asing dengan keyakinan aneh. Aku dokter. Aku tahu apa yang kulakukan. Fahri menunduk sopan. Baik, Dok. Tapi izinkan saya tetap berdoa dari sini saja. Mungkin doa orang kecil seperti saya tidak ada artinya, tapi Allah Maha mendengar. Kata-katanya membuat Nadia terdiam beberapa detik. Ada sesuatu di nada suaranya yang berbeda. Bukan menantang, bukan memaksa, hanya ketulusan yang menenangkan. Tapi dengan cepat Nadia menepis perasaan itu dan berbalik pergi. Malamnya, ketika ia kembali ke kamar ibunya, sesuatu terasa aneh. Detak jantung ibunya sedikit lebih stabil. Wajahnya tak lagi sepucat siang tadi. Dokter jaga bahkan heran. Tidak ada perubahan pengobatan, tapi kondisi beliau membaik. Dok. Nadia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam pikirannya, logika terus berputar. Namun di sudut hatinya, ia teringat pada kata-kata pria tukang kebun itu. Doa orang kecil seperti saya mungkin tak ada artinya, tapi Allah Maha mendengar. Nadia menggenggam tangan ibunya, menatap jendela yang gelap di luar. Dalam hati kecilnya, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sains. Dan malam itu, tanpa ia sadari, langkah kecil menuju perubahan besar baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana rumah sakit kembali sibuk. Namun di antara hiruk-pikuk pasien dan dokter, hanya satu hal yang terus mengganggu pikiran Nadia, kondisi ibunya yang membaik tanpa alasan medis yang jelas. Ia membuka hasil pemeriksaan terbaru. Semua data menunjukkan tanda-tanda positif, tapi tidak ada perubahan obat, tidak ada tindakan baru, dan tidak ada penjelasan logis. Nadia menggigit bibirnya, berusaha menolak pikiran yang mulai muncul. Tidak, ini pasti hanya kebetulan, gumamnya pelan. Saat ia berjalan keluar ruangan, matanya menangkap sosok Fahri yang sedang menyiram bunga di taman kecil rumah sakit. Pria itu tampak sederhana, namun raut wajahnya tenang dan penuh keyakinan. Entah mengapa, langkah Nadia terhenti. Ia menghampiri Fahri dengan nada bicara yang tajam. Kemarin kau bilang ingin mendoakan ibuku. Aku tak memberimu izin. Tapi entah kenapa setelah kau bicara begitu, kondisi ibuku membaik. Apa kau benar-benar berdoa? Fahri menatapnya lembut. Saya tidak pernah berhenti berdoa untuk siapapun yang sakit, Dok, termasuk ibumu. Saya hanya minta pada Allah agar diberi jalan kesembuhan. Nadia mendengus. Cukup. Jangan campuri urusan medis. Dunia tidak butuh keajaiban dari tukang kebun. Namun Fahri tetap tersenyum. Kadang yang menyembuhkan bukan obat, tapi hati yang percaya. Mungkin dokter terlalu sibuk melihat data, hingga lupa memandang langit. Kata-kata itu seperti pisau kecil yang menembus kesombongan Nadia. Ia merasa tersindir. Wajahnya memerah, bukan karena marah saja, tapi karena ego yang terusik. Lalu, dengan nada menantang, ia berkata lantang, "Kalau begitu buktikan. Kalau kau benar yakin doamu bisa menyembuhkan, sembuhkan ibuku. Kalau ibuku benar-benar sembuh karena doamu, aku akan menikah denganmu." Beberapa perawat yang lewat terkejut mendengar ucapan itu. Fahri terdiam beberapa detik. Ia menatap Nadia tanpa marah, tanpa bangga. Hanya tatapan yang penuh ketenangan. Janji itu berat, Dok, tapi kalau itu keinginanmu, biarlah Allah yang menilai keikhlasan kita berdua. Nadia tertawa pelan, nada suaranya penuh sinis. Silakan coba. Aku ingin melihat sejauh mana dua orang miskin sepertimu bisa bekerja. Fahri menunduk dan beranjak pergi ke taman kecil di belakang rumah sakit. Ia duduk bersila di bawah pohon mangga yang rindang, lalu menengadahkan tangan. Angin sore berembus lembut, membawa suara doa yang keluar dari hatinya dengan penuh ketulusan. Di ruang rawat, Bu Ratna terbaring tenang. Tiba-tiba, alat monitor di sampingnya menunjukkan perubahan. Detak jantungnya menjadi stabil, napasnya membaik. Perawat yang berjaga berlari memanggil Nadia. "Dokter, kondisi ibu membaik dengan cepat. Ini luar biasa." Nadia bergegas masuk. Matanya membesar melihat layar monitor. Semua angka menunjukkan hasil yang tak masuk akal. Ia menatap ibunya, lalu menatap jendela. Di luar, ia melihat Fahri masih menunduk, berdoa tanpa henti. Untuk pertama kalinya, Nadia tidak tahu harus berkata apa.
Dalam hatinya, rasa penasaran bercampur takut mulai tumbuh. Apakah mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari logika yang selama ini ia percaya? Malam itu rumah sakit terasa lebih hening dari biasanya. Hujan turun perlahan, menetes di jendela kamar Bu Ratna yang kini mulai tampak lebih segar. Di luar, cahaya lampu taman memantul lembut di genangan air, menciptakan suasana yang tenang namun penuh misteri. Nadia duduk di kursi sebelah ranjang, matanya tak lepas dari wajah ibunya. Tubuh yang sebelumnya lemah kini mulai hangat. Kulitnya tak lagi sepucat kemarin. Bahkan, ada senyum kecil di bibir Bu Ratna saat ia membuka mata perlahan. "Nadia," suara lembut itu terdengar pelan. "Ibu? Ibu sadar?" Nadia langsung menggenggam tangan ibunya, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Bu Ratna tersenyum samar. Tadi, ada seorang pria datang. Wajahnya teduh sekali. Ia duduk di samping tempat tidur ini dan berdoa untuk ibu. Nadia terkejut. "Pria? Tidak ada yang boleh masuk ke kamar ini selain tim medis." Tapi ibu melihatnya. "Nak," lanjut Bu Ratna. Dia tidak bicara banyak, hanya memejamkan mata dan berdoa. Setelah itu, tubuh ibu rasanya hangat, dan batuk ibu tiba-tiba berhenti. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Nadia merinding. Dalam pikirannya, hanya ada satu nama, Fahri. Namun logikanya segera menolak. Ia menggeleng keras. "Tidak mungkin. Itu hanya halusinasi, Bu. Efek dari obat penenang, mungkin." Bu Ratna hanya tersenyum, tidak membantah. Kalaupun itu hanya mimpi, mungkin itu mimpi yang dikirim Allah untuk menenangkan hatiku. Setelah memastikan ibunya tertidur lagi, Nadia keluar dari kamar dengan langkah cepat. Hujan masih turun saat ia berlari menuju taman belakang. Dan benar, di sana, Fahri masih berada di bawah pohon mangga, bersila di atas tanah yang basah, dengan kedua tangan terangkat ke langit. Air hujan membasahi tubuhnya, tapi ia tidak bergeming. Wajahnya tenang, matanya tertutup, bibirnya bergerak perlahan mengucap doa yang hanya Allah yang tahu isinya. Nadia berdiri terpaku beberapa meter di belakangnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyaksikan seseorang berdoa dengan begitu khusyuk. Bukan karena ritual, bukan karena ingin dipuji, tapi karena keyakinan yang lahir dari hati yang bersih. Entah mengapa, dada Nadia terasa sesak. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Ia melangkah mendekat, lalu berkata pelan, suaranya hampir tenggelam oleh hujan. "Fahri, apa yang kau lakukan?" Fahri membuka mata perlahan. Senyum kecil terukir di wajahnya. "Saya sedang memohon agar Allah memberi kesembuhan penuh untuk ibumu. Saya percaya, kalau doa tulus, maka langit akan mendengarnya." Nadia terdiam. Air hujan bercampur dengan air matanya sendiri. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Ia ingin menolak, tapi hatinya justru merasa tenang. Untuk pertama kalinya, dokter yang paling angkuh di rumah sakit itu mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Getaran lembut dari doa yang tulus, yang perlahan menembus hatinya yang keras. Malam itu, tanpa disadari, keangkuhan Nadia mulai retak. Satu sisi dirinya masih melawan logika, tapi sisi lain mulai bertanya pelan. Apakah ini keajaiban? Pagi itu langit terlihat cerah, seolah menandakan sesuatu yang berbeda. Nadia terbangun lebih awal dan langsung menuju ruang rawat ibunya. Jantungnya berdegup cepat, antara harapan dan ketakutan. Saat pintu kamar dibuka, perawat jaga tersenyum lebar. "Dokter, ibu sudah bisa duduk sendiri. Bahkan tadi pagi beliau minta sarapan bubur." Nadia tertegun. Ia menatap ibunya yang kini duduk bersandar di ranjang, wajahnya cerah, pipinya kembali berwarna. "Ibu benar-benar merasa lebih baik?" tanyanya hampir tak percaya. Bu Ratna mengangguk. "Iya, Nak." Tubuh ibu rasanya ringan. Tidak sesak lagi, tidak nyeri lagi. Allah memang maha baik. Nadia menatap layar monitor, memeriksa setiap data, setiap hasil laboratorium. Semuanya menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Detak jantung stabil, tekanan darah normal, dan tanda-tanda pemulihan yang seharusnya butuh waktu berminggu-minggu. Ia menggigit bibirnya. Tidak mungkin tidak ada obat baru,
tidak ada tindakan tambahan. Perawat di sampingnya berkata pelan, "Mungkin karena doa, Dok." Kata itu membuat Nadia terdiam lama. Di pikirannya hanya ada satu wajah, Fahri. Ia menatap keluar jendela dan melihat taman di bawah sana. Fahri sedang menyapu dedaunan sambil bersenandung pelan, seolah tidak terjadi apa-apa. Siang harinya, Nadia turun ke taman. Langkahnya cepat, wajahnya dingin. Fahri yang melihatnya datang hanya tersenyum sopan. "Dokter terlihat bahagia hari ini. Apakah ibu membaik?" tanyanya tenang. Nadia menatap tajam. "Iya, tapi aku tidak paham kenapa. Semua hasil medis tak bisa menjelaskan. Katakan jujur, apa yang kau lakukan semalam?" Fahri menunduk. "Saya tidak melakukan apa-apa, Dok. Hanya berdoa. Semua terjadi karena izin Allah. Saya hanyalah perantara doa." Nada Nadia meninggi. "Berhenti bicara seolah kau punya kekuatan istimewa. Aku tidak percaya ini hanya karena doa." Fahri tetap tenang. "Kalau dokter tak percaya, tidak apa-apa. Tapi kesembuhan itu nyata. Kadang Allah menunjukkan kuasanya bukan untuk dipahami, tapi untuk disyukuri." Kata-kata itu menggema di kepala Nadia. Ia ingin menyangkal, tapi kenyataan di depan matanya tak bisa dibantah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari ilmu pengetahuannya. Malam harinya, Nadia duduk sendirian di kamar ibunya. Lampu redup, dan suara detak jam terdengar jelas. Ia menggenggam tangan ibunya yang sudah tertidur. "Ibu, apakah benar ada hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika?" bisiknya lirih. Tak ada jawaban, hanya hembusan napas lembut dari ibunya. Namun di dalam hatinya, Nadia tahu sesuatu sedang berubah. Di luar, Fahri kembali duduk di bawah pohon mangga. Kali ini ia berdoa lebih lama, tak untuk membuktikan apapun, hanya untuk bersyukur. Sementara di jendela lantai 2, sepasang mata memperhatikannya dalam diam, mata seorang dokter muda yang mulai belajar apa arti keikhlasan. Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Sejak malam keajaiban itu, kondisi Bu Ratna terus membaik. Ia sudah bisa berjalan pelan-pelan di koridor rumah sakit, bahkan sempat bercanda dengan para perawat yang sudah akrab dengannya. Nadia yang biasanya sibuk dan jarang tersenyum kini terlihat berbeda. Wajahnya lebih lembut, langkahnya tak lagi terburu-buru seperti dulu. Tapi di balik perubahan itu, hatinya masih dipenuhi tanda tanya yang tak terjawab. Sore itu, saat matahari mulai turun dan cahaya oranye menembus kaca rumah sakit, Nadia kembali melihat Fahri di taman. Ia berdiri lama di bawah pohon mangga, memperhatikan pria itu yang sedang menanam bunga mawar dengan hati-hati. "Aku tidak pernah melihat seseorang bekerja dengan begitu tenang," gumamnya pelan sebelum akhirnya melangkah mendekat. Fahri menoleh dan tersenyum sopan. "Dokter datang lagi. Bagaimana keadaan ibu hari ini?" "Sudah jauh lebih baik," jawab Nadia. "Aku tidak tahu harus berterima kasih atau mempertanyakan semua ini." Fahri menatapnya lembut. "Tidak perlu berterima kasih pada saya, Dok. Semua terjadi karena izin Allah. Saya hanya berdoa dengan cara yang saya bisa." Nadia menunduk. Suaranya melemah. "Tapi aku sudah bekerja keras bertahun-tahun mempelajari ilmu kedokteran, menghabiskan waktu di laboratorium, membaca setiap jurnal, dan tetap gagal. Sementara kau hanya berdoa. Bagaimana mungkin?" Fahri tersenyum kecil. "Ilmu itu anugerah, Dok. Tapi ada hal yang lebih tinggi dari sekadar tahu. Namanya keyakinan. Kadang Allah ingin kita tunduk, agar hati kembali mengenal makna ikhlas." Kata-katanya membuat Nadia terdiam. Angin sore berhembus lembut, membuat helaian rambutnya bergerak perlahan. Ada kedamaian yang aneh di hatinya, rasa yang selama ini tak pernah ia rasakan. Beberapa hari setelahnya, Nadia sering tanpa sadar mencari Fahri di taman. Ia memperhatikan dari jauh, saat pria itu memberi air bunga atau berbicara lembut pada pasien yang lewat. Ada ketulusan yang tak dibuat-buat di wajahnya. Suatu siang, Bu Ratna berkata dengan nada menggoda, "Anakku, akhir-akhir ini wajahmu sering tersenyum. Apa ada sesuatu yang ibu tidak tahu?" Nadia tersenyum malu. "Tidak, Bu. Hanya, aku mulai menyadari bahwa mungkin selama ini aku terlalu sombong.
Aku terlalu yakin bahwa aku bisa mengendalikan segalanya. Bu Ratna menggenggam tangan putrinya. Allah punya cara lembut untuk menegur kita. Nak, kadang bukan dengan kesakitan, tapi dengan menghadirkan seseorang yang membuat hati kita berubah. Ucapan itu membuat jantung Nadia berdetak cepat. Ia tahu persis siapa yang dimaksud ibunya. Nama itu berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau berhenti. Fahri. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Di taman bawah sana, cahaya lampu menyorot sosok Fahri yang sedang menyapu dedaunan. Tanpa sadar, ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, Nadia merasakan sesuatu yang lembut di dalam hatinya. Rasa yang menenangkan, tapi juga membuatnya takut. Bukan karena Fahri, tapi karena hatinya yang mulai percaya bahwa keajaiban itu memang nyata. Pagi itu udara terasa lebih segar dari biasanya. Rumah sakit sudah mulai ramai oleh aktivitas para pasien dan perawat. Nadia baru saja keluar dari ruang operasi ketika melihat Fahri datang, membawa sekeranjang buah segar untuk Bu Ratna. "Aku tidak tahu kau juga bisa jadi penjual buah," ujar Nadia setengah menggoda. Fahri tertawa kecil. "Tidak, Dok. Ini hasil panen warga kampung. Mereka titip untuk ibu sebagai ucapan syukur." Bu Ratna yang sudah duduk di kursi roda tersenyum hangat. "Fahri, kau anak baik. Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena doa dan usahamu, mungkin ibu tidak akan duduk di sini lagi." Fahri menunduk sopan. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya hanya perantara. Semua karena kehendak Allah." Nadia memperhatikan percakapan itu dengan mata yang mulai lembut. Ada sesuatu dalam cara Fahri berbicara, ketulusan yang sederhana, tapi dalam. Namun di saat yang sama, ada rasa takut yang pelan-pelan tumbuh. Ia takut pada janji yang dulu ia ucapkan dengan sombong, "Jika kau bisa menyembuhkan ibuku, aku akan jadi istrimu." Malamnya, Nadia duduk di ruang kerja. Di hadapannya, berjejer berkas laporan dan catatan medis. Tapi pikirannya melayang pada satu hal, Fahri. Ia ingat kata-katanya sendiri, nada angku di hari itu, dan betapa cepat keadaan berubah. Tiba-tiba pintu diketuk. Fahri muncul di ambang pintu, membawa termos air hangat. "Saya dengar dokter belum makan dari pagi. Ini teh hangat, biar sedikit tenang," ucapnya. Nadia terdiam, lalu menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih," bisiknya pelan. Hening beberapa detik, lalu ia memberanikan diri bertanya, "Fahri, apa kau benar-benar mengharapkan janji itu?" Fahri menatapnya lembut, namun matanya menyeratkan kedalaman yang sulit dijelaskan. "Saya tidak menagih janji, Dok. Karena bagi saya, cinta bukan soal menang taruhan. Saya hanya ingin melihat orang yang saya doakan bahagia." Kata-kata itu menembus hati Nadia. Ia memalingkan wajah, takut Fahri melihat matanya yang mulai basah. "Aku tidak tahu kenapa hatiku terasa berat," katanya lirih. "Aku malu pada diriku sendiri." Fahri tersenyum kecil. Kadang Allah menundukkan hati kita bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyembuhkan. Mungkin itu yang sedang terjadi pada dokter. Setelah Fahri pergi, Nadia menatap gelas teh hangat di tangannya. Uapnya menari pelan di udara, seolah membawa pesan yang tak terucap. Di lubuk hatinya, ia mulai sadar. Mungkin janji itu bukan sekadar ucapan emosi, tapi takdir yang sedang menuntunnya pada sesuatu yang lebih besar dari logika. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menentangnya. Hari berganti minggu. Kondisi Bu Ratna sudah hampir pulih sepenuhnya. Ia bahkan mulai bisa berjalan sendiri tanpa bantuan tongkat. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah kabar datang yang perlahan mengguncang ketenangan hati Nadia. Siang itu, saat ia duduk di taman rumah sakit, salah satu perawat datang tergesa. "Dokter Nadia, maaf mengganggu. Ada seseorang mencari Anda di lobi. Katanya, tunangan lama Anda." Nadia tertegun. Nama itu seketika muncul di kepalanya, Arman. Lelaki yang dulu pernah meninggalkannya demi jabatan dan keluarga kaya. Ketika ia menuruni tangga menuju lobi, sosok Arman sudah berdiri di sana dengan jas rapi dan senyum angkuh yang dulu begitu ia kenal. "Nadia," sapa Arman, "kau terlihat makin cantik. Aku dengar kau sudah jadi dokter hebat sekarang."
Nadia menahan diri agar tidak menunjukkan emosi. Ada keperluan apa kau datang ke sini, Arman? Arman tersenyum miring. Aku dengar ibumu sakit. Aku datang untuk menengok. Dan, aku juga dengar kau dekat dengan seseorang di sini. Seorang pria miskin yang suka mengaku bisa menyembuhkan orang dengan doa. Nada suaranya merendahkan. Nadia menatap tajam. Kau tidak tahu apapun tentang dia, jadi jangan bicara seenaknya. Arman tertawa pelan. Nadia tetap saja keras kepala. Tapi kau akan sadar nanti, bahwa dunia ini bukan soal perasaan. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Ucapan itu membuat dada Nadia sesak. Ia berbalik dan meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Tapi di sepanjang koridor, langkahnya terasa berat. Ia tahu betul, Arman datang bukan sekadar nostalgia. Ia ingin mengacaukan hatinya. Sore harinya, Fahri datang seperti biasa membawa air zam-zam dan buah untuk Bu Ratna. Tapi kali ini, ekspresi Nadia berbeda. Ia lebih diam, pandangannya kosong. Fahri menyadarinya. Dokter terlihat gelisah. Ada yang mengganggu pikiran? Nadia menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, seseorang dari masa laluku datang. Fahri tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya menunduk dan berkata, kadang masa lalu datang bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menguji seberapa kuat kita sudah berubah. Kata-kata itu membuat Nadia menatapnya lama. Ada ketenangan dalam suaranya, sesuatu yang membuat hatinya kembali tenang, meski badai sedang berputar di pikirannya. Namun, malam itu, Arman kembali muncul. Ia menunggu di parkiran rumah sakit, menghampiri Nadia yang baru keluar dari ruang perawatan. Nadia, dengarkan aku sebentar. Aku tahu aku pernah salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku serius kali ini. Nadia berhenti. Tidak, Arman. Aku bukan wanita yang dulu kau tinggalkan. Aku sudah belajar bahwa cinta tanpa ketulusan hanyalah luka. Arman mendekat, suaranya meninggi. Lalu siapa pria itu? Si miskin yang hanya bisa berdoa itu? Kau pikir dia pantas untukmu? Belum sempat Nadia menjawab, Fahri muncul dari arah belakang. Matanya tenang, tapi sorotnya tegas. Jaga kata-katamu. Tidak pantas bicara seperti itu pada seorang wanita. Arman menatap sinis. Kau pikir siapa dirimu? Fahri menatap lurus tanpa gentar. Hanya seseorang yang tahu arti menghormati. Sesuatu yang sepertinya kau lupakan. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin malam yang terdengar di antara mereka. Arman mengepalkan tangan, tapi akhirnya pergi dengan wajah kesal. Setelah ia pergi, Nadia menatap Fahri lama. Terima kasih, ucapnya lirih. Fahri hanya tersenyum. Tidak perlu, Dok. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang lelaki. Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu yang berubah dalam hati keduanya. Malam itu, tanpa disadari, cinta mereka telah melewati ujian pertama. Ujian dari masa lalu yang mencoba menghancurkan rasa yang baru tumbuh. Beberapa minggu berlalu. Rumah sakit semakin sibuk. Tapi bagi Nadia, setiap hari terasa berbeda. Ia mulai menyadari bahwa keberadaan Fahri bukan sekadar kebetulan. Cara sederhana Fahri menatap, cara ia menolong, dan ketulusan doanya mulai menembus dinding kesombongan yang lama menutupi hatinya. Suatu sore, di halaman rumah sakit, hujan turun pelan. Nadia duduk di bangku taman sambil menatap langit abu-abu yang mulai memerah oleh senja. Fahri datang dengan payung lusuh yang ia bawa sendiri. Dokter, hujan mulai deras. Lebih baik kita masuk. Nadia tersenyum tipis. Kau selalu datang di saat aku membutuhkannya, ya? Fahri tersenyum lembut. Bukan kebetulan, Dok. Hanya mengikuti apa yang hati saya perintahkan. Nadia menunduk. Rasa bersalah campur malu muncul. Selama ini ia terlalu angkuh, terlalu percaya pada ilmu dan logika. Padahal, di hadapannya, ada seseorang yang membawa ketenangan hanya dengan doa tulus. Fahri, bisiknya akhirnya, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut kehilanganmu. Fahri menatapnya lama. Tidak ada yang hilang, Dok. Selama hati kita saling percaya, tidak ada yang bisa memisahkan. Apalagi jika ini kehendak Allah.
Mereka diam beberapa saat, hanya suara hujan yang menetes di daun dan genting rumah sakit terdengar. Hening itu terasa hangat. Nadia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kelegaan, ketenangan, dan perasaan yang mulai tumbuh lebih dalam daripada sekadar rasa terima kasih. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin sering mengamati Fahri. Ia melihat bagaimana pria sederhana itu menolong pasien miskin tanpa pamrih, bagaimana ia tersenyum tanpa mengharap imbalan, dan bagaimana ia tetap rendah hati meski hatinya penuh keberanian. Sementara itu, hubungan mereka perlahan berubah. Nadia mulai bisa berbagi cerita, tawa, dan bahkan kekhawatiran kecilnya pada Fahri. Ia sadar bahwa pria ini bukan hanya penyelamat ibunya, tapi juga penyelamat hatinya yang lama terkunci oleh kesombongan. Suatu malam, ketika Nadia sedang menatap langit dari balkon rumah sakit, Fahri berdiri di bawah hujan, menatap langit dengan senyum teduh. Nadia menghela napas panjang. Ia tidak ingin mengganggu momen sederhana itu. Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal, hati yang dulu angkuh perlahan mulai menyerah pada ketulusan yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu atau logika. Malam itu menjadi titik awal. Titik di mana Nadia menyadari bahwa cinta bisa datang dari tempat paling sederhana, dari hati yang tulus berdoa, dan dari seseorang yang tidak memiliki apapun selain keyakinan dan ketulusan. Hari-hari berikutnya, kondisi Bu Ratna semakin membaik. Setiap senyuman ibunya adalah kebahagiaan yang tidak ternilai bagi Nadia. Namun di balik itu, perasaan Nadia kepada Fahri semakin jelas dan sulit ia sembunyikan. Suatu sore, setelah jam praktik selesai, Nadia meminta Fahri menemaninya ke tempat pertama kali mereka bertemu, pinggir pasar tua dekat jembatan kecil. Hujan semalam telah meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan. Fahri berdiri di sana, tetap sederhana dengan pakaian lusuhnya. Senyum teduhnya menyapa Nadia ketika ia menoleh. "Dokter," sapa Fahri lembut. "Aku ingin bicara denganmu," kata Nadia, suaranya bergetar sedikit. "Tentang semua yang terjadi, tentang ibuku, dan tentang kita." Fahri mengangguk tenang. "Aku mendengarkan, Dok." Nadia menarik napas dalam-dalam. "Dulu aku mengucapkan janji karena kesombongan, karena aku menantangmu. Tapi sekarang aku mengulanginya karena keikhlasan. Jika kau mau, aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku." Fahri menatapnya lama, wajahnya serius namun lembut. "Dokter, kau tahu aku tidak menginginkan balasan atau hadiah apapun. Aku hanya menjadi perantara. Tapi jika hati kita saling percaya dan kau tulus, maka janji itu bisa menjadi nyata." Mata Nadia berair. Ia tersenyum, campur haru dan lega. "Aku yakin dunia kita berbeda. Tapi cinta tidak peduli status atau harta. Kau membawa mukjizat dalam hidupku, bukan hanya untuk ibuku, tapi juga untuk hatiku." Hujan mulai reda, sinar senja menembus sela-sela awan. Fahri tersenyum, mata mereka bertemu lama, seakan semua rasa ragu dan kesombongan yang dulu menghalangi kini luruh. "Kalau begitu, biarlah janji ini jadi nyata," kata Fahri pelan. "Bukan karena keajaiban, tapi karena cinta yang tumbuh dari keajaiban itu sendiri."